wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati pengurus persatuan kita ini, kemudian terkhusus kepada tuan rumah, mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan serta keluasan rezeki kepada kita semua, terkhusus ahli bait yang menyediakan tempat bagi kita malam ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum berdoa kita lanjutkan kajian kita. Sampailah kita ini bab yang terakhir daripada rukun sholat, yaitu tasyahud. Tasyahud ini adalah at-tahiyatul itu sendiri, Pak. Saya rasa ini sudah hafal kita semuanya. Cuma tentunya di sini saya ingatkan juga, dan saya pun tetap belajar juga. Tolong dengarkan, Pak, sesekali YouTube itu at-tahiyatul itu, apakah sudah pas at-tahiyat kita itu. Kalau di sini saya periksa satu-satu nanti payah kan. Dengarkan sendirilah itu, Pak. Simak sendiri. Udah pas tak bacaan at-tahiyatul kita. Karena itu nanti harus jelas tasdidnya, Pak. Banyak orang at-tahiyatul katanya, padahal bertasdid dianya at-tahiyatul. Itu ya. Kemudian yang wajib itu di at-tahiyatul sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selebihnya itu sunnah, kama shollaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itulah yang wajib. Kemudian di sini yang perlu lagi adalah at-tahiyatul ini, Bapak Ibu, karena sejarahnya panjang. Ini kan waktu Nabi Isra Mi'raj ini, dia sujud, lama dia sujud di aras, di raf-raf. Kemudian disuruh Allah diangkat kepalanya. Apa ini? Arus. Ya. Diangkat kepalanya, maka dia ucaplah at-tahiyatul. Yang mana artinya kira-kira at-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatus segala keberkatan, thayyibatu segala kebaikan, lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di atas kulkas itu. Itu orang semua. Di atas saja. Kulkas itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu hai Nabi dan rahmat Allah dan keberkahan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan hamba Allah yang solih. Fil alamina innaka hamidum majid. Pada seluruh alam sesungguhnya engkau maha mulia. Jadi di bagian tahiyat ini, Bapak Ibu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu adalah ucapan Nabi kepada Allah. Kemudian dijawab Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan atasmu hai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru salawat. Jadi maksudnya di sini, di saat kita berat-tahiyat, Pak, rasakan di situ kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dialog Nabi itu dengan Allah. Maka diucap Allah lah kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan atasmu hai Nabi. Kita pun itu kita ucapkan, Pak, Assalamu alayka. Kenapa Assalamu alayka padahal Nabi masih sudah meninggal? Maka tidak ada bedanya orang yang mengucap salawat kepada Nabi, baik dia meninggal atau hidup, tetap sampai. Itu maksudnya itu. Seolah-olah Nabi Muhammad itu hidup. Karena memang Nabi Muhammad ya hidup di kuburannya. Nabi Muhammad di kuburan hidup. Tugasnya adalah sholat dan menjawab sholawat kita. Makanya kalau kita bersolawat, Pak, itu memang betul-betul diterima Allah dari siapapun orangnya. Asalkan dia orang beriman, diterima Allah. Itulah bacaan
daripada at-tahiyatul ataupun tasyahud. Kemudian duduknya itu Pak, kita harus duduk tawarruk. Kemarin udah Ustaz jelaskan tawarruk itu begini Pak ya. Ini. Diapakan satu kaki kita, ditimpa begini. Baru induk jari kita berdirikan. Ini namanya duduk tawarruk. Kalau ini namanya duduk iftirash. Jadi tahiyat terakhir harus duduknya duduk tawarruk. Tidak boleh duduk begini. Kecuali Bapak masbuk, terlambat. Bapak terlambat, tiba-tiba imamnya sedang baca tahiyat terakhir, maka kita tetap duduk begini Pak. Karena itu bukan duduk terakhir bagi kita. Maka orang yang terlambat sholat Pak, kalau lagi duduk, tetap duduknya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Paham ini Pak ya? Makanya kalau terlambat kita Pak, ini banyak saya tengok kita salah pasang. Kalau kita sedang terlambat sholat Pak, jangan ditunggu imam itu Pak. Banyak yang nunggu kan, lagi sujud, tunggu aja lah berdiri katanya ya kan, tanggung katanya ya kan. Padahal kalau kita terlambat Pak, asalkan kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, apapun pekerjaan imam kejar dia, ikuti dia seperti itu. Baru nanti nambah kita Pak, berapa kekurangan rakaat kita. Jangan ditunggu. Kenapa? Karena keterlambatan kita itu kalau langsung kita dapatkan imam, maka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita dapat fadilah salat mengikuti takbiratul ihram. Begitu Pak caranya itu. Jangan sampai ditunggu. Jangan sampai ditunggu. Yang penting kita udah takbiratul ihram, lagi sujud imam, silakan langsung sujud. Jangan ditunggu dia berdiri lagi. Itu Pak ya. Itu tahiyat terakhir dan duduknya. Baru yang terakhir adalah salam. Yang wajib itu ke kanan, ke kiri sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka di saat assalamualaikum warahmatullah, tangan yang tadi begini at-tahiyat, kan gini kita Pak tadi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Kalau kita Pak mazhab Syafi'i, pas asyhadu an la ilaha illallah diangkat, tidak diturunkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, disitulah diangkat telunjuk Pak. Gini dia Pak ya, telunjuknya ini. Jangan lurus ibu jarinya. Gini. Gini dia Pak. Telunjuk ini takut setan nih Pak. Makanya luar biasa telunjuk ini. Telunjuk ini takut setan nih Pak. Makanya kita mengucap, kita naikkan dia saat asyhadu an la ilaha illallah. Karena dia tidak mau bersahadat dia, setan nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Takut dia itu. Makanya pas illallah, disitulah kita angkat telunjuk, ditengok sebentar Pak. Pas asyhadu an la ilaha illallah. Ditengok sebentar, baru habis itu pandangan kita ke tempat sujud lagi. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, baru turun dia. Jangan digoyang-goyang pula kan? Iya kan? Ada yang goyang-goyang kan? Bertahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini-gini banyak. Kalau Bapak sholat di Pekanbaru, tengok besok. Banyak gini-gini. Kita mazhab Syafi'i tidak boleh digoyang-goyang. Yang digoyang-goyang itu mungkin mazhab Maliki itu. Mazhab Maliki. Itu pun goyang-goyangnya jangan sempat bergerak ini. Kalau bergerak ini batal sholat. Kalau cuma gini masih dimaafkan. Sama dengan menggaruk Pak. Kalau Bapak menggaruknya pakai telunjuk gini-gini masih boleh. Tapi kalau gini-gini batal sholat. Itu nanti kita pelajari di bab yang membatalkan. Itu. Jadi pas tadi Pak, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Disitulah diturunkan tadi Pak. Usahakan sejajar nih Pak dengan lutut kita. Gini kan. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan. Tidak ada ajarannya dibuka Pak. Sepanjang yang saya baca buku dan yang saya berguru kepada ulama-ulama dan tuan guru kita di pesantren, makruh hukumnya dibuka Pak. Artinya lebih bagus jangan dibuka. Tidak ada ajarannya dibuka. Kan banyak kita tengok. Assalamualaikum warahmatullah. Katanya buka pintu surga kan. Ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullah. Katanya menutup pintu neraka. Belum ada saya dapat sumbernya. Kalau ada silahkan Bapak tunjukkan ke saya, kita diskusikan. Selama yang saya gurukan sampai ke perkuliahan tidak ada Pak dibuka ini.
hukumnya makruh. Selama ini kita buka kan. Itu tadi. Dari mana sumbernya saya tidak tahu itu. Kalau Bapak dapat sumbernya alhamdulillah. Berarti ada pegangan kita kan begitu. Jadi beribadah ini kita jangan ikut-ikutan. Jelas ada sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah dibuka Pak, biarkan aja. Baru tarik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia Pak harus nampak pipi kita atau bahu kita. Jangan malas kita berpalingnya gini. Harus nampak minimal pipi kita atau bahu kita ini. Jangan gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan gitu aja Pak. Minimal Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai. Baru langsung tarik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula ikut badan kita Pak, karena dia ini wajib menghadap kiblat. Jangan pula dia gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa batal nanti nih. Cukup apa kita, wajah kita, pipi kita. Ini tetap menghadap kiblat. Kemudian saat salam, Bapak niatkanlah salam itu menutup sholat, dan Bapak niatkanlah kepada malaikat yang ada di samping kita dan orang yang ada di samping kita. Dan tidak perlu dijawab. Jangan yang di samping menjawab kan. Udah malaikat yang jawab itu Pak. Mengapa kita bersalam? Udah dijawab malaikat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelajarannya bagi kita sebenarnya, sholat itu kalau benar kita laksanakan, itu menghilangkan kesombongan kita Pak. Tengoklah sisi kanan, sisi kiri kita sesudah selesai sholat. Itu maknanya. Kalau ada kawan yang meninggal, tengoklah jenazahnya. Kalau ada yang sakit, jenguklah dia. Jangan kita, artinya wirid yasin diajak Pak RT aja tidak ada yang mau kan. Ini terlalu sombong itu namanya. Kalau menurut saya sombong dia itu. Jadi oleh sebab itu, yang namanya kita hidup, makanya ada salam ke kiri, salam ke kanan. Di sholat itu sendiri kita diajarkan bersosial. Bersosial. Itulah hikmatnya. Alhamdulillah Pak, selesai kita rukun sholat. Sambil dihidangkan makanannya. Kalau ada yang mau ditanya 1-2 nanti silahkan. InsyaAllah pelajaran selanjutnya akan kita pilih nanti babnya yang lebih bagus lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi wali walidaina waliniyati ahlil bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.